Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum terapi dan sesudah terapi, bagaimana progresnya? Dulu itu ya mungkin secara analisa mungkin kena sihir ya, gitu ya. Yang akhirnya kacau tuh, gitu kan. Sampai bucin banget bahasanya ya, gitu kan. Sampai baru kenal cowok langsung pengen nikah. Ini kan, wah ini kenapa ini di luar ini gitu kan, kewajaran. Ternyata memang ya, pasti rukyah ada reaksi juga ya. Setelah dirukyah udah hilang rasa itu, biasa aja alhamdulillah. Ya biasa aja kalau ngeliat dia, ya udah sebatas rekan kerja biasa. Dulu ngelihatnya apa? Kayaknya dia baik deh gitu, bisa ada aku sama dia gitu, bisa. Sampai emang benar tuh sampai pengen cepet-cepet nikah gitu? Iya. Padahal baru kenal ya? Iya, kayak kenal udah lama, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah komunikasi apapun kayak bahkan gitu. Dibawa ke dukun pun kamu nurut aja ya? Iya. Subhanallah gitu. Kayak terhipnotis gitu. Hipnotis, iya memang sihir itu dia mengganggu kepala. Kayak saya tidur mainin batu gitu kan. Mainin kayak tenang kayak batu tuh sebagai dikasih saya, gitu kan. Dikasih batu ya? Iya, dikasih batu. Jimat mungkin. Sekarang udah dibuang batunya? Iya udah. Alhamdulillah. Terus ibadah? Kalau ibadah sekarang lebih, kalau kemarin itu males banget, susah banget untuk gerak ya. Capek udah males. Kalau sekarang tuh Tipalnya dulu ngaret atau bolong sebelum dirukyah? bolong. Iya. Sekarang setelah dirukyah 3 kali intensif, alhamdulillah jaga sholat. Alhamdulillah saya sholat dari rukyah pertama sampai sekarang itu nggak ada bolong-bolong. Alhamdulillah, masya Allah. Kayak ringan aja untuk melakukan, cuman dulu mah pengen tapi berat. Iya, kayak aduh mau ini deh, kayaknya ini nih teguran dari Tuhan biar aku tuh lebih taat ke dia, tapi kayak bergerak itu untuk males banget. Males banget gitu ya? Iya. Kalau sekarang udah lebih ringan, bahkan nunggu waktu sholat kayak happy banget untuk nunggu waktu sholat gitu, kayak sholat zikir kayak lebih tenang gitu untuk ngungkapin isi hati. Oke. Terus apalagi yang progresnya? Pikiran? Iya, pikiran. Dulu kacau? Dulu. Pikirannya kayak apa dulu? Kenapa harus saya, kenapa gini? Bab takdir. Semua, iya, takdir. Kenapa harus gini, kenapa harus saya gitu ya? Belum ikhlas ridho tuh di batin tuh ya, makanya sering nyesek kan? Sering kayak sesak napas, bangun pagi muntah, sesak napas. Gitu. Ada asam lambung juga ya? Setiap bangun pagi, iya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Masya Allah. Udah. Biasanya setiap bangun pagi itu? Iya, setiap bangun pagi itu nggak nyaman? Muntah, iya. Itu benar-benar muntah. Oke. Kayak asam lambung gitu ya? Kalau sekarang udah normal ya? Udah normal, udah nggak ada. Karena udah belajar ikhlas ridho. Iya, benar. Mau nggak ada opsi lain. Ya udah, lepaskan, ikhlaskan aja, kayak benar. Kita nggak bisa ngerubah, itu yang pelajaran yang saya tangkap banget itu, kayak kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu kan. Saya sebelumnya tuh kan luar kendali ngerubah, dalam kendali. Iya. Itu materi yang paling ini gitu ya? Iya, yang paling berkesan ya? Berkesan. Ngerubah orang tua, saya berpikir saya harus gini, orang tua saya bahagia seperti ini, kayak saya mengatur egois gitu. Tapi sekarang saya benar, mereka punya kehidupan masing-masing, saya nggak bisa ngerubah itu, sikap mereka segala macam. Jadi sekarang saya merubah diri saya biar gimana, fokus yang di dalam kendali ya, yang bisa saya rubah aja, mereka nggak bisa. Selama ini capek ngurusin yang di luar. Iya, yang di luar kendali. Capek kan, makanya asam lambung, makanya kacau semua, karena itu orang tidak sadar ngurusin yang di luar kendali. Iya, yang nggak bisa. Ya, aku ngerasa aku bisa bahagiain ibu aku bisa gini. Ibu mau apa, aku kasih apa segala macam gitu kan. Kayak ibu ayo dong, baik dong gitu, berubah gitu, jangan bertingkah lagi kayak gitu. Tapi itu nggak bisa, karena itu diri dia, karena aku nggak bisa ngerubah itu. Jadi kalau kemarin, aduh, aku ngerasa gagal gitu sebagai anak ini gitu kan. Tapi kalau sekarang udah sadar, oh iya bener, kayak udah biarin Nabi aja apapun yang dia mau kayak gitu. Yang penting ya aku memperbaiki diri aku, doa untuk ibu, semoga Allah berikan hidayah. Biar sadar. Iya, tugas kita hanya berdoa gitu kan, mengajak. Memang banyak kan terapi intensif yang berkesan luar kendali dia.
sadari ya, kita selama ini ngurusin yang di luar kendali aja, Iya. capek. Banyak banget orang ngasih nasihat, udah ngapain ngurusin ini. Belum masuk ya, Kalian nggak masuk, kalian nggak ngerti apa yang aku alami. Ada Itu ego orang di tua situ. Aku, egonya itu orang tua aku nggak bisa. Kalian nggak ngalamin gini-gini. Iya. Aku tuh pengen gini, tapi nggak masuk. Tapi pas dia jelaskan dengan ayat-ayat segala macam, kayak oh iya ya bener, kayak aku nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya udah banyak orang ngomong itu tapi nggak masuk. Kok dari lo belum masuk? Iya. Harus diruqyah dulu baru masuk kali ya. Kayak psikiater aku udah ngomong, psikiater, teman-teman, rekan kerja, kayak atasan segala macam, orang-orang terdekat nggak bisa, udah ada ngomong, ego. benar-benar egonya tuh kuat banget, nggak bisa, kalian nggak ngerti, udah nggak usah ngomong dah gitu kan, kayak Malah yang ada emosi ya. Emosi nggak usah. Tapi kalau sekarang, oh ya udah gitu, benar, saya udah ikhlas, kayak kalau dikasih kerjaan banyak numpuk tugas ini, ya udah saya jalanin, ya udah saya ikhlas, saya kerjakan, udah lakukan. Jadi sekarang lebih tenang gitu, ya kerjain. Ya kerjain yang bisa, yang hasil di luar kendali sudah. Mau selesai mau kagak, saya udah kerjain maksimal. Jadi nggak jadi beban. Kalau kemarin kerjaan beban itu. Beban banget. Kalau sekarang tuh kayak ya udah kerja, ya udah jalanin. Kayak ada masalah apapun itu, ya udah saya follow up semampu saya aja gitu. Selanjutnya ya udah. Disaring kalau itu memang luar kendali ya sudahlah gitu kan. Kalau dalam kendali ya kita kerjain. Nah itu bagus, itu bawa pulang tuh ilmu itu. Makanya itu berkesan banget. Kayak saya tuh dari zaman kuliah itu saya ikut semua organisasi keislaman karena saya nggak ada diajarkan di keluarga, di rumah kan. Jadi saya cari di luar gitu. Kayak belum ketemu yang sesuai dengan hati nurani saya. Kayak saya belum, oh iya kenapa ini, kayak saya klik susah, gitu bahasa. Ya belum klik gitu. Saya susah banget untuk dinasehatin, diomongin, kayak nggak ada yang masuk gitu ke hati saya. Pas ini kemarin, iya kayak pas sholat itu harus benar-benar kayak kita terlambat aja, ngaret aja itu celaka. Iya celaka, kita nggak boleh gitu kan, harus benar-benar tepat waktu gitu. Kita apa susahnya meluangkan waktu hanya beberapa menit kayak gitu. Jadi kayak sadar, oh iya, kayak mutar balik lagi, kayak oh iya semua selama ini nih yang saya jalani tuh kayak salah gitu. Jadi harus memperbaiki lagi. Maka setelah ini pun saya masukkan grup bimbingan. Kenapa? Ujian masih menanti panjang. Iya. Gitu kan. Silahkan belajar lewat TikTok saya gitu kan. Tapi kalau memang mentok, berarti memang butuh mentor, silahkan bisa berkunjung lagi. Kayaknya mentok nih, saya butuh mentor lagi. Kita insya Allah siap bantu lagi. Kalau enggak, masih ikutin media sosial saya pun, keilmuan saya ini insya Allah upgrade terus nanti. Keilmuannya gitu kan, bahasanya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang berkesan selain ilmu itu apa lagi? Ilmu syukur udah klik belum? Bersyukur, ilmu syukur klik belum? Belum terlalu. Belum klik ya? Oh, kalau klik itu kamu bisa bahagia tiap hari itu. Kalau klik belum bisa bahagia, kayak belum bisa bersyukur gitu, tapi kayak baru bisa ikhlas. Oh ya udah, lepaskan aja. Berarti harus dikaji lagi bab syukur gitu kan. Oke, terima kasih. Sama kayak tadi yang itu juga berkesan, yang ujian yang berulang, kita masih belum lulus. Hati-hati loh. Iya, kita masih belum lulus di tahap itu, jadi ya kita pasti terus selalu dikasih itu terus. Jadi itu benar-benar saya harus nuntasin ini, saya harus bisa ngelewatin, saya yakin, jadi harus lewatin gitu. Dan ujian itu bukan hanya orang makhluk doang, sakit itu ujian juga. Nah, kamu susah tidur ini ikhlas ridho belum nih? Kalau belum, itu terus ujiannya. Hati-hati, ujian berulang. Makanya saya pun kadang kalau ada pasien, saya refresh ke diri saya juga, oh saya lagi keluhan ini ya. Ya kayaknya saya masih kekeh itu. Dengan ego, egonya, gitu kan. Padahal ini pun harus ikhlas ridho loh. Karena kita nggak punya apa-apa. Beginilah saya kemarin keluhan kayak ini nih, sakit gitu kan. Ya ini apa, saya ikhtiar gitu kan. Saya iya ya, ini dari Allah, saya ikhlas ridho deh. Gitu. Berkurang malah enakan. Kalau ikhlas ridho tuh kendor sebenarnya kita tuh. Kalau nggak ikhlas ridho tuh kenceng, tegang. Ya itu kan penyakit nantinya. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.